Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rosiana Utami. Saya mahasiswi Prodi Ilmu Keperawatan 4C. NIM 88224040. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari di kelas literasi keuangan. Yang pertama, ada dasar-dasar keuangan pribadi meliputi manajemen pendapatan dan pengeluaran, pembuatan anggaran atau budgeting, pentingnya menabung, dan pengelolaan utang. Yang kedua ada investasi, jenis-jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan lain-lain, resiko dan imbal hasil investasi, serta analisa pasar. Yang ketiga ada tabungan dan pensiun seperti strategi menabung jangka pendek dan jangka panjang, rencana pensiun dan dana pensiun, instrumen tabungan seperti deposito dan reksadana pasar uang. Lalu ada asuransi. Jenis-jenis asuransi meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi properti, kendaraan, dan lain-lain. Manfaat asuransi, memilih produk asuransi yang tepat. Lalu ada perencanaan keuangan, seperti membuat rencana keuangan pribadi, menetapkan tujuan keuangan, mengelola risiko keuangan. Lalu ada perlindungan konsumen seperti hak dan kewajiban konsumen dalam keuangan, pengelolaan identitas, dan pencegahan penipuan. Lalu ada manfaat yang telah saya pelajari. Yang pertama ada manajemen keuangan yang lebih baik, perencanaan keuangan yang lebih baik, pengelolaan utang, investasi yang cerdas, keamanan finansial, kemandirian finansial, mencegah penipuan, peningkatan kualitas hidup, pemahaman atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada riset terkait reksadana dengan pengembalian tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dana pada instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang SPBU. Berdasarkan data terbaru, beberapa reksadana pasar uang dengan pengembalian tertinggi dalam 3 tahun terakhir adalah yang pertama, bahan dana liquid. Reksadana ini memiliki kinerja yang cukup stabil dan telah memberikan return yang konsisten sekitar 4,79% per tahun. Lalu ada Mandiri Investa Pasar Uang, yaitu produk ini menawarkan likuiditas tinggi dengan return yang juga kompetitif. Lalu ada BNI Amdana Pasar Uang, menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi dibandingkan produk serupa lainnya di pasar uang. Lalu ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap menginvestasikan dananya ke dalam obligasi atau surat utang dengan jangka waktu yang lebih panjang. Beberapa produk reksadana pendapatan tetap dengan pengembalian tertinggi dalam 3 tahun terakhir yaitu Manulife Dana Tetap Utama, Skorder Dana Mantap Plus 2, Mandiri Investa Obligasi Seri 2. Berikut ada beberapa produk asuransi yang dapat memproteksi kehidupan sebuah keluarga di Indonesia. Yang pertama ada Aksa Mandiri Smart Care Eksekutif. Usia masuknya suami dan istri maksimal 65 tahun, anak 15 hari sampai 23 tahun. Manfaatnya mengcover biaya rawat inap, ICU, ICCU, dokter umum dan spesialis, pembedahan, rawat jalan darurat, serta aneka perawatan sesuai tagihan. Yang kedua ada Sima Sehat Gold atau asuransi Sinarmas. Limit tahunannya 100 juta sampai 400 juta per tahun. Preminya mulai 171.000 per bulan. Manfaatnya asuransi kesehatan dan jiwa, biaya dokter umum dan spesialis, pembedahan, darurat rawat jalan, dan santunan harian rawat inap. Selanjutnya ada rencana keuangan. Yang pertama itu saat sekarang. Tabungannya misal 5 juta rupiah, investasinya menyisihkan 20% dari pendapatan bulanan ke dalam reksadana pasar uang untuk likuiditas. Saat lulus, misalnya 10 juta rupiah,
Investasinya menambahkan alokasi ke reksadana pendapatan tetap untuk stabilitas. Lalu saat mulai bekerja, misalnya tabungan 20 juta rupiah, investasinya diversifikasi ke saham dan reksadana campuran untuk pertumbuhan jangka panjang. Lalu asuransinya membeli asuransi kesehatan dan jiwa untuk perlindungan. Saat berkeluarga nanti, misalnya tabungan 50 juta rupiah, investasinya mempertahankan portofolio investasi yang seimbang antara reksadana saham dan properti. Asuransinya menambah asuransi pendidikan untuk anak-anak. Lalu, cara mengembangkan dan memproteksi keuangan dengan menabung secara disiplin, berinvestasi secara teratur, dan diversifikasi portofolio. Memanfaatkan produk asuransi untuk perlindungan risiko, melakukan review keuangan secara berkala, dan menyesuaikan strategi sesuai kondisi pas. Berikut materi yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.